Halo, Balik lagi di ruang ngobrol. kali ini kita akan membahas dua komik ya, dengan dalam dua konten, dua konten, dua komik. Ciruran dan Record of Record of Ragnarok. Ragnarok. Yes. Kenapa dibahas di dua konten? Jawabannya ada di konten Ciruran nanti. Yes. Nah, kali ini kita akan bahas Record of Ragnarok dulu. Oke. Atau Sumatsu no Valkyr. Ini cukup banyak yang ini harus dipajang nih. Ini orang harus tahu. Karena aku yakin yang nonton Nah, karena aku yakin lebih banyak yang akan nonton konten kita record daripada Ciruran. Tapi orang harus tahu Ciruran. Yes. Record of Ragnarok ini adalah komik yang asu ceblok Yes. lagi miso. Sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih atas dukungannya selama ini. Yes. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan sampai seperti ini. Oke, langsung aja. Record of Ragnarok, atau Sumatsu no Valkyr. Ada di Netflix. Ada di Netflix animenya. Ini tuh cukup sebelum animenya tayang itu udah cukup ramai, Mas. Karena ini adalah komik, kalau bahasa kasarku itu komik guilty pleasure. Ya. Komiknya plotnya biasa banget. Ini tuh aku berani bilang cuma pertarungan, cuma turnamen. Ini tuh cuma turnamen aja. Tapi betul sih guilty pleasure. Maksudnya sebagai orang yang suka pertarungan, turnamen, lore berbagai hal, bahkan mungkin kalau nyinggung ke religi tertentu, kepercayaan tertentu ya ada di sini. Tapi maksudku apa yang terjadi di sini ini kan kayak dream come true ya. Kayak sesuatu yang wah, ternyata bisa ini ketemu ini, berantem kekuatannya ini gitu tuh. Makanya judulnya kan Record of Ragnarok, catatan rekaman Ragnarok. Ragnarok itu kan pertarungan, Ragnarok itu kan kiamat kan. Iya. Ceritanya bumi mau dihancurin sama dewa-dewa karena udah bosan sama manusia. Terus ada kita akan mengadakan turnamen dulu untuk memutuskan apakah manusia pantas atau tidak untuk dihancurkan. Untuk hidup lagi, apa yang harus dimusnahkan. Jadi ada 12 perwakilan manusia dan 12 perwakilan dewa-dewi. Ada yang dari Yunani, ada yang dewi Nordik. Kemudian ada yang Beelzebub itu dari mana ya? Nggak ngerti. Pokoknya mitologi. Iya. Yang nggak disentuh memang Abrahamik. Ada sih. Ada. Tapi tidak untuk bertarung. Iya. Ada sih tapi tidak untuk bertarung karena ya tahu sendiri lah. Ya. Makanya ada Siwa dan itu menarik sekali. Terlepas dari itu dari manusia itu ada perwakilan dari Jepang tentu saja, dari Cina, ada dari ada Leonidas, ada apa namanya? Qin Shi Huang, ada Lubu, ada Nostradamus, Jack the Ripper, ada siapa lagi tuh? Aku lupa namanya. Tesla, Mas. Nikola Tesla. Iya, Nikola. Ya, jadi nanti pokoknya orang-orangnya tuh nanti aku kasih link deh di bawah. Aku ada artikel di Twitter Jepang yang nunjukin siapa aja petarung dari dewa, siapa aja. Ada kata ini volume 1 kalau cetakan terbaru seharusnya udah diperbaiki. Tapi aku kan belinya pertama ya. Ini ada tipenya itu sangat konyol. Sebentar. Maaf kalau nyarinya agak lama. Silakan Mas Bokas ngomong dulu. Ya itu ditunjukin dulu. Enggak ini dulu ini baru sampai 13 di Indonesia. Baru 13. Belum beli kamu 13 nya? Udah tapi belum datang. Oke. Baru 13. Pertarungannya menarik, pertarungannya bener-bener superior ya, wajar ya karena dewa. Tapi kan sebenarnya sisi manusianya kan nggak mampu ya, Riz, menandingi dewa. Cuman dibantu. Ada bantuan dari Valkyrie. Ada Valkyrie yang membantu sehingga menjadi bagian dari persenjataan atau perlindungan dari para manusia itu sendiri sih sebenarnya. Beberapa ada bukan konyol sih. Aku tetap menganggap itu tuh kayak
aneh aja sih, kayak Jack the Ripper ngelawan Hercules. Hercules apa Herakles? Hercules. Oh, di sini Herakles. Herakles ya? Di sini Herakles. Ngelawan Herakles gitu agak aneh aja gitu. Meskipun ya di crafting sedemikian rupa sehingga Atau di juga ya. Jadi make sense gitu. Ya sudahlah, itulah pokoknya. Jadi ada kata Kintoki. Nah, Ya. itu tipe jadi Gintoki. Tapi itu harusnya udah diperbaiki di cetakan selanjutnya. Aduh. Sialan aku jadi terdesak. Nah, seperti yang dibilang Mas Bagas, pertarungannya tuh unik sih. Unik. Jadi ini guilty pleasure karena kita datang cuma buat ngelihat orang bertarung. Itu seingatku ini terbit di majalah Seinen ya, seingatku. Tolong dikoreksi kalau salah. Seingatku. Tolong dikoreksi kalau salah ya, kalau salah. Tapi nuansanya tuh benar-benar shonen banget. Ini kan kayak ya maksudnya Tenkaichi Budokainya Dragon Ball, tapi cuman yang membuat lama pertarungannya adalah flashback masing-masing karakternya. Karena setiap karakter, terutama dewa. Meskipun manusianya juga jelas ada, tapi maksudnya terutama dewa-dewanya itu kan jelas sudah hidup ribuan tahun. Dari zaman siapa sih yang dulunya benar-benar berdua kurus, terus suka berantem Siwa ya? Siwa itu. Jadi ya gitu, flashbacknya tuh benar-benar lama gitu. Aku ada teman yang, aku tuh bilang sama aku tuh nggak ngerti ya kenapa aku kok ini tuh komik yang selalu ku beli. Temanku yang ngomong, selalu ku beli. Ketika terbit itu langsung ku beli, nggak ku tanda. Padahal aku ngerti, bacanya cepet. Gitu-gitu aja. Kenapa ya Rizia? Ya karena seru. Kadang-kadang kita butuh komik yang seru aja. Ya. Kadang-kadang. Betul. Nggak tahu ya, maksudnya kalaupun ada plot twist segala macam tuh bukan jualan utamanya sih gitu, nggak ada. Terus apakah nanti nggak tahu Jepangnya udah tamat belum sih? Belum ya. Sekarang tuh baru pertarungan ke-8 kalau nggak salah ya. Oke. Tolong dikoreksi juga kalau salah. Tapi maksudnya kan kalaupun yang menang adalah manusia ya karena emang ya harusnya ya udah gitu. Tapi kalau yang menang ternyata dewa, ya udah berarti buminya hancur segala macam kayak gitu. Tapi kalaupun itu kemudian ada bukan plot twist, ada kemudian resolusi yang kemudian membuat dewa menyadari sesuatu tentang manusia juga ya udah gitu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya lihat orang big book aja. Gitu. Nah, tidak lebih dari itu, dan kita bacanya senang. Termasuk ketika dibaca ulang itu juga. Iya. Cirinya shonen ya sebenarnya. Enak-enak aja dibaca ulang. Aku juga termasuk yang ketika terbit langsung ku beli kok untuk ku baca. Karena emang seru. Enggak kepikiran sih karakter ini ketemu ini terus berantem terus ini apa sih maksudnya, tapi ya udah dibaca tuh jadi ya wes bertarung gitu. Nah, yang menarik kan stereotip kalau yang Jepang pasti menang, kalau yang enggak, ternyata kemudian dipatahkan di beberapa pertarungan berikutnya. Soalnya kemenangan pertama itu diperoleh, ini spoiler dikit ya Pak ya. Kemenangan pertama itu diperoleh oleh Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro itu nanti ditwist juga karakternya, kenapa kok dia kenapa dia yang dipilih bukan Musashi. Jadi pilihan-pilihan karakternya itu pengarangnya punya twist-twist yang kocak banget. Termasuk nanti ada karakter, nah sebelum mengakhiri, terus nanti ada karakter ciduran yang ada di sini. Sasaki Kojiro bukan. Sojiro Seta. Sojiro Seta sih? Okita Sojiro. Okita Soji. Sojiro Seta itu Sen Kenshin. Iya. Nanti kita tunjukkan di konten ciduran. Yes, itu dia. Oke, itu aja. Itu aja buat rekor. Isinya cuma begitu aja. Tapi kami senang ya Mas ya bacanya. Iya. Mas Bagas itu selalu pesan-pesannya dong. Udah selesai. Sampai numpuk nih beberapa nih karena aku bacain komik dia yang lain kan, sampai ini belum baca nih aku nih. Ya sudah. Memang seru. Gitu. Oke, dan cukup bestseller di karena MNC ya. Ya, genrenya begitu sih. Karena mungkin banyak juga yang merasa seperti kami. Kenapa sih aku beli komik ini? Nah, habis baca ini kemudian tertarik untuk mempelajari sejarah, terus kemudian belajar lebih dalam tentang tokoh-tokohnya, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Aku suka sejarah, aku suka mitologi. Baca ini senang banget. Yes, itu dia. Oke teman-teman, itu aja soal Record of Ragnarok. Sampai ketemu di obrolan komik Jepang atau manga lainnya. Bye.